Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk Mas Handowo, silakan dipimpin doa bersama-sama. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menggunakan kepada Tuhan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, saya akan absen terlebih dahulu. Biji bagus, Kaisar Hadiko, Kaisar Hadiko, Aji, Rizal Azizka, Muhammad Dewi, Adil Kumara, Adian, Rizka. Oke, berarti lengkap ya satu kelas. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pola makan sehat, bergizi, seimbang, serta pengaruh terhadap kesehatan. Nah, kesehatan sendiri itu merupakan hal yang penting bagi kita. Tapi dari kita sendiri itu banyak yang mengabaikan kesehatan. Nah, di sini siapa yang mengabaikan kesehatannya di antara murid-murid? Bagaimana Mas Aji? Oh iya, gimana Mas Ajian? Apakah dari Mas Ajian itu menjaga pola makan sehatnya atau belum? Karena sering tumbuh kan anak kos ya Bu, sering makan mie gitu, jadi kurang gizinya, apa yang sempurna gitu. Nah, selain kurang menjaga pola makan yang sehat, kita sendiri itu pasti kan ada hal yang bisa untuk menjaga, menerapkan untuk hidup sehat. Mungkin bisa dari salah satu menyebutkan bagaimana saja cara melakukan pola hidup sehat. Mas Wiji bisa dibantu? Oke, mungkin dengan kita berolahraga, makan makanan yang bergizi, seperti itu. Baik. Saya akan menjelaskan sedikit lagi. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wiji seperti berolahraga. Nah, kita sendiri dalam berolahraga itu minimal harus 1 minggu 3 kali minimal itu. Nah, kita melakukan olahraga seperti itu mungkin salah satunya juga kita menjaga badan kita mungkin agar tidak terkena obesitas, sehingga kita itu kalau di rumah tidak merasa mager gitu istilahnya dalam bahasa sekarang itu. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi hal penting dalam kesehatan yang kita sering lalaikan, yaitu untuk minum air putih. Dalam satu hari itu seharusnya banyak minum air putih, namun dari kita sendiri dalam meminum air putih itu lalai terkadang, sehingga dari tulang belakang pun itu biasanya akan terasa sakit karena kita kurang minum air putih. Pola hidup sehat sendiri adalah cara efektif untuk menjaga kebugaran tubuh dan mencegah tubuh terserang penyakit. Banyak penyakit yang muncul terutama dari pola makan yang tidak teratur dan konsumsi makanan yang tidak sehat. Namun, perubahan gaya hidup dapat membuat nilai gizi dan hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam pemilihan makanan. Nah, kita sendiri pasti sekarang itu dalam pemilihan makanan lalai. Sambil saya slide. Iya Pak. Lagi kalau bisa tampilan seperti ini banyak tulisan narasinya. Memang pakai narasi, Anda bisa kaitkan dengan gambar atau video. Jadi mulai sudah pasti. Mau ke KPR, kalau ada guru yang malas tentang Google atau sebagainya, ya tidak. Kadang-kadang kalau ada tulisan, siswa kan bosan nggak tertarik. Kalau ada gambar,
dilihat enak, kita kurang mengerti akan kandungan-kandungan makanan yang kita beli tersebut. Ya, stop. Tadi makanan ya. Misalnya contohkan gambar apa? Enggak, atau punya fotonya orang jualan di luar itu ada yang cilik. Ini ya. Oke, nah, penelitian nanti skripsi. Nah, alangkah baiknya kita itu dalam pemilihan makanan harus memilah-milah, tidak hanya memilah dari enaknya, kita juga harus memperhatikan dari gizi-gizi yang terkandung pada makanan tersebut. Nah, selanjutnya ada karakteristik bahan pengolahan makanan sehat. Yang pertama ada beras merah. Beras merah sendiri itu memiliki kandungan gizi yang meliputi vitamin B kompleks, gisain, magnesium, fosfor, dan serat. Nah, sehingga beras merah ini layak dijadikan sebagai bahan makanan herbal untuk menambah pembentukan dan penguatan pada tulang. Yang selanjutnya ada gandum. Gandum sendiri ini kaya akan kandungan serat dan vitamin E, sehingga gandum dapat menjadi bahan makanan herbal yang dapat menurunkan berat badan. Jadi kita mungkin kalau sedang menjalankan diet bisa menggunakan makanan-makanan ini agar lemak-lemaknya itu mungkin bisa menurun dari makanan ini. Yang selanjutnya ada kentang. Nah, kentang ini biasanya lebih sering digunakan untuk orang yang sedang menjalankan diet atau penurunan berat badan. Nah, karena kentang ini bagus untuk dijadikan sebagai bahan makanan herbal karena proses pemasakannya juga itu biasanya relatif mudah. Cukup dengan dikukus atau bisa digoreng. Nah, itu langsung bisa dibuat untuk dijadikan sarapan. Dan selanjutnya ada bayam. Pada bayam sendiri ini kaya akan nutrisi. Salah satunya adalah zat besi. Nah, mungkin kalau biasanya kita pada pagi hari memakan kentang, pada siang hari itu bisa dikombinasikan pada sayur bayam dan menggunakan beras merah. Serta bisa diimbangi dengan kacang-kacangan. Biasanya kita itu dalam pemasakan kacang-kacangan cukup dengan menumis dengan sedikit minyak saja. Karena minyak pun itu bisa terpengaruh dalam pola makan hidup sehat. Yang selanjutnya ada jeruk bali. Nah, jeruk bali ini mengandung kaya akan vitamin C, sehingga baik untuk menjaga pola-pola makan yang sehat. Jadi selain makan makanan yang sehat, kita harus mengimbangi minuman yang mungkin bisa mengandung vitamin yang tinggi dan contohnya itu seperti jeruk bali. Selanjutnya ada pola makan sehat. Dari kulit-kulit sini apa sih pola makan sehat itu? Ada yang tahu? Mungkin dari Mas Agil. Oke. Nah, dari pola makanan sehat itu bisa disebutkan dengan makan makanan yang bergizi. Nah, dari Mas Rizal, makanan yang bergizi yang biasanya dikonsumsi setiap hari itu apa Mas ya yang sering gitu? Untuk kalau makanan yang sering dikonsumsi itu makanan sehat, jarang sih Bu, soalnya kan kita cuma makan mie. Tapi kalau untuk jenis makanan sehat pasti empat sehat yang masih berbeda. Makanan lengkap karbohidrat, protein, vitamin, kemudian terakhir minum susu. Baik, berarti Mas Rizal sendiri itu termasuk golongan orang yang menjaga pola makan yang sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada manfaat menerapkan pola makan sehat.
Nah, dalam menjaga pola makan yang sehat, kita tentunya bisa terbebas dari penyakit-penyakit kronis. Nah, sebagian besar penyakit itu disebabkan karena pola makan yang tidak sehat. Contohnya dari penyakit jantung, diabetes, dan asam urat. Dan dengan mengatur dan mengontrol pola makan sehat, kita sendiri itu bisa mengurangi akan resiko-resiko yang terjadi. Selanjutnya ada menjaga berat badan tetap normal. Nah, jika kita terlalu berlebihan dalam makan dan kita tidak mengontrol pola-polanya, kita pun bisa menjadi tubuh kita ini bisa obesitas karena kita tidak mengontrol adanya makanan-makanan yang kita konsumsi. Dan selanjutnya ada organ tubuh berfungsi maksimal. Nah, dalam mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, tentu tubuh kita itu akan berfungsi secara maksimal karena dalam organ-organ sendiri itu menyerap akan vitamin dan protein dari makanan yang kita makan. Nah, selanjutnya ada cara menjaga pola makan yang sehat. Yang pertama, membuat catatan. Nah, kalau dari membuat catatan sendiri, dari anak-anak jarang ya. Dan membuat catatan tersebut biasanya kita dari makan pagi itu harus sarapannya roti, dan siangnya nanti kita makanan kentang seperti itu. Namun di zaman sekarang mungkin kurang ya akan membuat catatan pada pola makan yang sehat. Yang kedua adalah jam makan yang teratur. Nah, dalam jam makan yang teratur ini biasanya kita harus on time dalam makan. Pada pagi hari kita harus melakukan sarapan, dan pada siang hari kita harus makan siang, dan selanjutnya pada makan malam. Yang ketiga ada makan sesuai dengan pedoman gizi yang seimbang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, makanan itu harus gizinya seimbang, tidak boleh asal-asalan membeli. Seperti di jalan kita hanya memperhatikan makanan itu apakah enak atau tidak, dan tidak memperhatikan gizi-gizi yang ada pada makanan tersebut. Yang keempat, minum 2 liter air putih atau 8 gelas sehari. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi, kita lalai akan hal dalam minum air, sehingga dalam kita lalai itu biasanya badan akan terasa sakit. Selanjutnya ada makanan penambah nafsu. Salah satu makanan penambah nafsu makan yang mudah Anda temui yaitu yogurt. Yogurt sendiri itu merupakan produk susu fermentasi yang mengandung bakteri baik bagi usus. Nah, Anda murid-murid itu bisa mengkombinasikan makan yogurt itu seperti olahan salad, sehingga mungkin pada siang hari atau sore hari bisa mengonsumsi salad itu sangat direkomendasikan. Nah, selanjutnya para peneliti studi tersebut menyebutkan bahwa mengaktifkan reseptor rasa pahit dapat merangsang sekresi ghrelin. Ghrelin sendiri itu merupakan hormon yang bertanggung jawab menghasilkan rasa lapar, misalnya mengonsumsi pare, terong, dan brokoli. Nah, pada pengonsumsian ini bisa dilakukan pada saat pagi atau sarapan. Dan ini makanan penambah nafsu. Makanan yang rendah serat, daging merah, ikan atau ayam, dan telur. Selanjutnya ada produk susu seperti susu, es krim, atau keju. Nah, pada sayur ini juga kita bisa pada pagi hari itu mengkonsumsi selada dan mengombinasikan pada buah-buahan terutama pisang dan melon untuk sarapannya. Nah, kalau pada anak-anak sendiri ini merasa berat badannya itu berlebihan, nah ini ada cara mengurangi nafsu makan berlebihan agar tidak kegemukan atau mengalami obesitas. Nah, yang pertama ada menambah
lebih. Nah, mungkin dari Mas Aji. Oke, mungkin dari anak-anak juga pastinya juga tidak inginkan ya seperti gambar ini terlalu berlebihan dalam mengonsumsi makanan sehingga terjadi obesitas. Nah, makanya kita itu dalam mengatur pola makan sehat harus berhati-hati karena bisa terjadi fatal seperti ini dan tubuh menjadi gendut. Nah, yang terakhir ada tujuan pola makan sehat bergizi dan seimbang. Banyak penyakit yang timbul akibat penerapan pola makan yang sehat akan membantu tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang dengan menjalani pola makan yang sehat. Nah, kalian itu dapat mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Apa ada pertanyaan? Baik, Mbak Rizka, Baik, tadi kan Ibu telah menjelaskan cara menjaga pola makan yang sehat. Nah, di situ yang nomor 2 yaitu jam makan teratur. Bagaimana seorang atlet ketika latihannya itu malam, jadi pola makannya itu tidak bisa teratur karena seperti yang dialami saat ini, seperti kuliah sampai sore, setelah itu langsung latihan. Nah, dan itu latihannya itu pulangnya sampai jam 9 malam. Apakah itu bisa memberikan makanan yang teratur? Kalau dari seorang atlet itu latihannya pada malam hari ya Mbak Rizka. Iya. Kita tentunya bisa menyiapkan porsi makanannya itu dari pagi. Soalnya kan latihannya malam. Nah, kita kan tentunya tahu kalau jika latihan malam itu kita harus menyiapkan makanan-makanan yang bisa menambah stamina. Misalnya dari pagi hari itu kita sudah memulainya dengan menambahkan makanan pisang. Terus pada siang hari kita dapat mengonsumsi yogurt yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Dan untuk makan siangnya itu bisa berupa sayuran serta protein. Tapi proteinnya itu yang tanpa lemak serta kita dapat makan yang mengandung karbohidrat seperti ayam dan salmon. Dan kita juga bisa menambahkan nasi. Alangkah baiknya mungkin kalau siang hari itu nasinya bisa diganti dengan beras merah tadi. Dan pada malam hari itu porsinya cukup sama dengan yang siang hari. Makanya itu harus lebih berat daripada yang pagi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau bisa dipahami Mbak Rizka? Bisa. Apa ada pertanyaan dari murid-murid? Cukup? Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bisa dipimpin